Ya, saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Saya kembali ke Payat-Payat. Kalau seandainya ada satu kesempatan, pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder lain terkait kemudian dikumpulkan dalam satu forum untuk berbicara masalah reklamasi ini. Apa saja poin-poin yang harus dibahas? Begini, kan dulu dengan rezim kepemimpinan yang lama pasti akan berbeda dengan rezim kepemimpinan yang baru. Sebetulnya kebijakan-kebijakan apa yang sebetulnya harus dikoreksi dan diperbaiki. Kalau pemerintah pusat jelas ini akan terus mendukung tentang reklamasi karena kebijakannya sudah dinyatakan. Nah, sekarang kalau ada perbedaan pendapat, di mana letak perbedaan pendapat itu? Artinya kita jangan memperlebar persoalannya tapi mencari solusi atas masalah tersebut. Nah, ada baiknya betul. Kalau perlu, ini kan sekarang belum pernah ketemu nih semenjak dilantik sampai duduk sekarang. Serius gitu ya? Duduk serius. Jangan-jangan menjadi konsumsi media. Ya, menurut saya kalau Pak Gubernur sudah punya tim, sudah punya kajian, sudah ada pemikiran, nah dasar pertimbangannya apa yang perlu disampaikan. Kemudian nanti dari pihak pemerintah pusat sudah mengatakan ini kebijakan yang memang harus dipertahankan misalnya. Kalaupun memang ada perbaikan-perbaikan, di mana letak yang harus diperbaiki. Nah, kita kan menunggu. Sekarang ini kan seakan-akan sepenggal surat melebar isunya kemana-mana lah, termasuk kita sekarang ngebahas ini kan. Sebetulnya kita berharap tidak terlalu lama sehingga ada keberanian untuk mengambil keputusan. Pahit manisnya itu kan risikonya memang ditanggung oleh pengambil keputusan. Supaya apa? Dasar kepentingannya harus win-win solution. Pengembangnya juga dilindungi, warga masyarakat dilindungi, lingkungannya terjaga. Nah, pilihan itu yang harusnya diambil. Kalau sekarang kan debat jarak jauh, ketemu kagak. Mungkin doa dalam ruangan ini adalah mendoakan para pemimpin segera bertemu, duduk sama-sama. Bukan bertobat, ya? Bukan, itu lain masalah ya. Bertobat dulu terus bertemu kali. Jadi menurut saya bertobat dulu baru bertemu. Jadi biar perspektifnya sama. Iya, perspektifnya sama. Artinya sama-sama berniat untuk perbaikan. Kalau misalnya Pak Gubernur mengatakan untuk perbaikan lingkungan, kalau pusat mengatakan untuk peningkatan investasi, di mana titik temunya? Sharingnya di mana? Itu lebih penting. Oke, masalah Anda dari Walhi, mungkin kalau seandainya semua bertemu, kira-kira Anda punya masukan apa dan komprominya di titik mana? Ya, komprominya audit lingkungan segera, kemudian dipublish. Kalau misalnya ada investor, kemudian memberikan modalnya ke perusahaan yang merusak lingkungan, ya harus ditindak. Dan pemerintah harus tegas. Ketika ada kerusakan lingkungan di situ, maka dia harus tegas. Reward and punishment-nya itu jelas gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya dari awal tadi saya katakan bahwa pemerintah pusat, kemudian Pemprov, kemudian investor itu kan harus duduk bareng, ya tidak boleh mengorbankan alam. Dan ini kan bukan cuma alam yang korban, nelayan pun jadi korban di Teluk Jakarta. Mungkin itu saja. Kalau tadi Pak Yaya tadi mengatakan bahwa kalau bisa melindungi lingkungan, tapi kemudian juga bisa menjaga kepastian bagi investor, ini kan kelihatannya idealnya bagus-bagus semua. Mungkin itu bisa tercapai nggak? Mohon maaf, itu bisa asal perdanya disusun. Mohon maaf, ketika penetapan pulau itu zonasinya belum terbentuk. Mana untuk nelayan, mana untuk lindung, mana untuk jalur pelayaran. Saya memahami, mengikuti karena saya mengikuti prosesnya. Jadi ketika pulau-pulau itu dibentuk, aspek-aspek zonasinya belum ditetapkan. Maka kasus di Pulau G ketika ada kabel Pertamina atau itu yang di bawah gas, itu gas dan sebagainya itu ada persoalan di atas, itu kan menunjukkan bahwa pada awalnya pemetaan existingnya tidak terpetakan secara lengkap. Jadi di bawah laut itu tidak tahu siapa pipa siapa, kabel siapa. Jadi ketika kita menetapkan peraturan zonasi, barulah terlihat bahwa pulau-pulau itu di bawah. Maka saya mengatakan segera perbaiki, perdalam rencana tata ruang kawasan pesisir dan zonasi itu ditetapkan untuk menetapkan supaya satu misalnya nelayan tidak terlalu jauh, wilayah tangkapan budidayanya jelas. Implikasi dari perubahan itu pasti ada yang nanggung. Yang nanggung yang paling kecil, misalnya dia harus jauh-jauh banget. Kan kita tidak tahu selama ini kalau reklamasi mau dibawa kemana nelayannya. Bagaimana pola sharing, kebijakan pembangunan yang harus di dalamnya. Itu menurut saya detailkan. Kalau perlu tim kerja cepatlah selesaikan itu perda-perdanya supaya tidak ngegantung aja sampai sekarang gitu. Dan pengawasannya juga penting gitu. Misalnya dia bilang, wah saya mereklamasi 10 hektar misalnya. Tiba-tiba dia 100 hektar, siapa yang bisa mengawasin itu? Karena selama ini pengawasannya sangat lemah. Kita lihat saja ya, 42 km itu kan
panjang itu, ya Banten, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Bekasi ini kan. Nah itu yang dibilang KSN, kawan strategi nasional. Ketika dia ngeruk pasirnya itu, pasti ada yang dikorbankan. Semua yang ada di situ harta karun kita diambil di Teluk Jakarta. Siapa yang ngawasin itu? Kita nggak tahu kan. Itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang pulau udah jadi. Nah, pulau jadi ini berapa luasnya? Katakanlah 100, 200, 300. Itu kan menurut kita. Apa kita sudah ke sana gitu? Sedangkan kita mau masuk saja dihalangi, tidak bisa masuk. Jangankan yang dialami oleh kawan-kawan Walhi. Nah, bukan cuma Walhi yang mengalami itu, tapi KLHK juga mengalami itu. KLH ketika datang ke TKP marah dicegat dengan security gitu. Nah, ini sangat penting bagi kita. Bahwa bukan cuma keadilan untuk manusianya, tapi keadilan lingkungannya juga harus diutamakan. Itu yang menjadi concern Pak Alhi. Oke, baik. Saya kemudian ke Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ya, kalau dari sisi kami tentunya kayak contoh Pulau G lah. Kalau benar didapati di bawah itu ada pipa gas, kemudian manuver untuk pembangkit jadi nggak bisa dingin untuk ininya begini. Berarti kan ada resiko PLTU Muara Karang harus dipindahkan. Padahal investasi sana sudah lebih dari 200 triliun. Ketika ada banyak hal yang sudah settle kemudian diganggu dan ada reklamasi. Itu pun terganggu. Belum lagi nanti Pelabuhan Nusantara ya di sana yang sebelah kiri itu. Itu benar-benar di samping Green Bay di dekat Pulau G itu juga akan berdampak. Kebanyakan nelayan dia harus melaut lebih besar lagi. Siapa yang ngongkosin si nelayan yang tadinya cuma 3-4 mil jadi 15 mil misalnya. Ya kan itu kan dampak ya kan. Belum lagi kalau terjadi reklamasi secara total, gimana cara memanfaatkan nanti ada NCICD misalnya, ada Gentry Wall. Siapa yang memompa air yang ini supaya ini kan luar biasa ininya lah. Ongkosnya siapa yang menanggung? Masa pemerintah? Pemerintah kalau menanggung rakyat juga gitu. Okay, jadi baik. Tapi yang paling penting kalau dari menurut kami adalah dari alumni petisi, pemerintah ini harus duduk bareng. Dikaji secara mendalam, panggil pakar yang netral, panggil yang ini dengan jernih. Oke. Kita putuskanlah. Ini kan alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ini kan berarti punya ada pikiran macam-macam ya Pak. Kita nanti akan detailkan satu-satu kira-kira masukannya apa saja. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.